Rumah-rumah warga hanyut semua, turun ke bawah. Jadi warga itu mengungsi hingga ke atas lereng-lereng. Bantuan sementara kayak makanan, air minum itu dilempar. Dilempar karena Karena tidak memungkinkan mereng, kondisi mereng. heli itu nggak bisa turun karena kan berbahaya, kan batu-batu. Dan petugas yang ikut dari BPBD dari heli itu, kita melakukan pendaratan heli, karena masih banyak lagi heli-heli yang rencananya akan menuju untuk memberi bantuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danti Ayu di Cawan Cerita Wartawan. Masih lekat di ingatan kita peristiwa banjir pada tahun 2021 yang menenggelamkan hampir seluruh wilayah di Kalimantan Selatan. Untuk memberikan bantuan serta evakuasi masyarakat tentunya mengalami hambatan karena wilayah yang tergenang banjir. Nah, sudah hadir bersama saya di studio ada Bang Aya Sugianto dan Mbak Hanani, wartawan Banjarmasin Pos, yang akan membagikan cerita mereka saat bertugas meliput banjir di wilayah Hulu Sungai Tengah. Ya, Bang Aya, waktu itu bertugas meliput di Hulu Sungai Tengah bagian mana, Bang Aya? Dulu kita ada kejadian banjir besar. Itu sekitar tahun 2021 ya, bulan Januari. Itu ada salah satu desa di Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, itu Desa Datar Ajab. Di situ ada banjir bandang yang menghancurkan kawasan pemukiman warga, habis semua. Ya, di samping banyak bangunan yang hancur, itu ada beberapa korban yang tertimbun reruntuhan. Nah, saat itu saya melakukan peliputan banjir karena Kalsel, Banjarmasin, Banjarbaru itu hampir semua di wilayah Kalimantan Selatan itu terjadi banjir besar. Nah, itu saat awalnya saya melakukan peliputan di Kabupaten Banjar. Nah, setelah itu saya malam itu mendengar di HST itu hujan deras. Hinggalah terjadi banjir bandang yang menghancurkan pemukiman warga. Nah, besoknya, padahal saya waktu itu, seingat saya tidur di lokasi pengungsian di Kabupaten Banjar, di lapangan Demang Leman, karena situ banyak pengungsian karena banjir besar di Kabupaten Banjar. Jadi standby saya di sana. Tiba-tiba setelah mendengar kejadian malam itu, paginya saya sudah standby di Bandara Samsudinur, mencari informasi kalau ada bantuan yang menuju ke Datar Ajab. Ini kan Desa Datar Ajab ini berada di kawasan pegunungan Meratus ya Bang Aya, yang berada di dataran tinggi. Sementara kan di wilayah bawah atau kita sebut akses menuju ke Desa Datar Ajab itu sudah tenggelam semua. Nah, itu bagaimana proses yang dilakukan untuk sampai ke Desa Datar Ajab itu? Jadi sebenarnya yang namanya itu kan lereng, pegunungan Gunung Meratus. Jadi kalau Desa Datar Ajab itu dekat lereng, lebih tinggi. Jadi ada beberapa desa di atas Datar Ajab itu yang terkena juga sih. Tapi saat itu yang paling parah itu di Desa Datar Ajab. Nah, dari bawah sampai ke kota itu untuk menuju ke Desa Datar Ajab itu tidak bisa lagi karena ada beberapa kawasan yang longsor, yang tertutup. Banjir longsor itu gitu ya. Memang banjir di Datar Ajab itu bukan yang banjir ada airnya, itu enggak. Air tiba-tiba turun dari atas, turun ke bawah dengan begitu banyaknya air sehingga menghancurkan semua yang ada di bawahnya. Tapi durasi banjir itu cuma sebentar. Paling sekitar setengah jam udah surut, kering. Tapi dampaknya dahsyat. Rumah-rumah warga hanyut semua, turun ke bawah. Jadi warga itu mengungsi hingga ke atas lereng-lereng. Nah, jadi saya waktu itu langsung ikut dari tim BPBD menggunakan heli menuju ke lokasi itu untuk memberikan bantuan. Nah, hingga sampai di situ, memang kita melihat di situ nggak ada lagi banjir, udah kering. Kita
di situ dibantu masyarakat karena lokasi untuk pendaratan heli kan nggak ada. Nggak ada. Ya, wilayah hulu soalnya. Karena batu-batu. Batu ya. Jadi heli itu menurunkan bantuan sementara kayak makanan, air minum itu dilempar. Karena karena tidak memungkinkan kondisi mereng. Heli itu nggak bisa turun karena kan berbahaya kan batu-batu. Oh, iya. Nah setelah kita turun semua ngeloncat dari heli, kita bersama warga ada dari petugas dari TNI dan anggota petugas yang ikut dari BPBD dari heli itu, kita melakukan pendaratan heli karena masih banyak lagi heli-heli yang rencananya akan menuju untuk memberi bantuan. Iya, itu kita bisa bayangkan itu sebenarnya air cuman melintas aja Bang Ayah ya. Melintas tapi efeknya cukup dahsyat untuk desa Datar Ajab. Nah, air yang melintas ini katanya malah mampirnya di tempat tinggalnya wilayah Bang Hani. perkotaan. Iya, Ya, benar. kota Barabai ya. Betul. Nah, gimana itu? Masih ingat nggak Bang Hani kronologis waktu air pertama kali masuk ke Barabai? Oke, jadi begini, sekitar pukul 04.30 WITA itu kami tuh diberitahu sama wakar atau penjaga malam bahwa di wilayah kami itu banjir gitulah. Cuman kita kan tidak menyangka banjirnya tuh secepat itu masuknya, biasanya kan lambat gitu kan ya. Terus tuh saya berusaha untuk menyelamatkan mobil ya, alat transportasi ke tempat yang lebih tinggi. Namun setelah pulang dari menyelamatkan mobil tadi itu sudah sepinggang gini. Dan waktu itu kan arusnya cukup deras. Kebetulan agak ngeri juga melintas kan, takut ini. Nah, alhamdulillah waktu itu ada anggota TNI yang berjaga, entah mungkin sudah diantisipasi ya. Sudah. Jadi diseberangkan sama anggota TNI, terus sampai ke rumah airnya sudah begitu cepat naik ke dalam rumah. Dan waktu itu kan ibu saya sudah tua ya, sudah lansia. Jadi selanjutnya saya tuh minta bantuan ibu saya untuk evakuasinya sekitar 10 meter dari rumah, ada rumah keponakan yang punya loteng seperti itu. Nah, jadi manggil tetangga, anaknya tetangga kan ada laki-laki, terus ibu saya waktu itu digendong kalau di bahasa Banjarnya dihambil lah. Digendong di belakang sampai ke atas atas loteng seperti itu. Nah, di atas loteng itu air juga sudah setengah rumah ini, hampir menyentuh loteng. Jadi kita di situ kumpul sama warga-warga lainnya, kan ada yang dievakuasi tetangga, masing-masing mengevakuasi anak-anak itu mengevakuasi orang tuanya gitu kan. Nah, setelah sampai selamat, ibu saya selamat itu saya coba mengambil gambar, mengambil video detik-detik air itu masuk terus naik seperti itu. Iya, ini Bang Ayah kembali lagi ke Bang Ayah sedikit. Waktu sampai di desa Datar Ajab itu ada nggak warga cerita bagaimana kondisi malam? Itu kan kejadiannya malam ya. Ada warga yang cerita itu gimana awalnya air bisa menyapu itu, apa ada ketegangan kah dari para warga? Bagaimana warga menyelamatkan diri waktu itu? Iya, kita dengar cerita warga itu gimana ya? Warga itu kayaknya tuh kayak ketakutan gitu loh. Kita kadang mau wawancara aja dengan warga, mereka tuh rasa kayak ketakutan gitu loh. Takut apa? Takut kan itu sore itu ada turun hujan lagi. Turun hujan. Jadi kalau melihat hujan, mereka tuh kayak trauma gitu, langsung ke pinggir mencari tebing-tebing yang lebih tinggi. Jadi kalau saat itu saya datang itu, kalau ada bantuan dari heli datang, mereka baru kumpul bantu angkat-angkat barang kan. Apalagi saat itu tuh air minum tuh sulit. Karena apa? Biasa masyarakat di sana itu kan minum tuh yang air sungai dari gunung itu kan. Nah, saat kejadian itu tuh warna air itu lumpur merah gitu loh. Jadi kita kelihatan yang tadinya sungai itu luas tuh kering, tinggal batu-batu yang jatuh dari atas tuh yang gede-gede itu loh. Nah, itu menghantam? Itu lumpurnya itu tebal. Jadi warga itu nggak bisa minum.
Jadi kebingungan saat itu mencari kalau sembako kan banyak kan. Nah, untuk minum itu kesulitan masyarakat. Jadi kita mencari informasi dari masyarakat itu gimana gitu loh. Warga itu kita sendiri kan prihatin juga kan, mereka itu kayak trauma, ketakutan. Apalagi saat di Datar Ajab tuh ada 3 warga yang hilang. Hilang belum tidak Ditemukan karena saat kejadian itu air cukup deras itu kan, itu entah kemana dibawa ke bawah itu, keseret itu entah kemana nggak tahu. Proses evakuasi juga tidak mungkin kan ya Maya ya waktu itu. Nah kalau dari tempat Bang Ayah tadi kan warganya merasa trauma ya Mbak Nana sampai. Kalau di lingkungan sekitar Mbak bagaimana upaya warga menyelamatkan diri? Itu tadi kan masing-masingnya mencari tempat apa yang tinggi, ada loteng yang rumahnya berloteng kan. Jadi kalau ada rumah di sekitar yang loteng, ya pokoknya naik aja tanpa permisi pun nggak apa-apa kan, sama-sama ini. Terus saya mau cerita lagi setelah setelah itu tadi kan sudah selamat kami ke atas kan ya. Setelah melakukan rekaman video itu mau mengirim, mau memberitahu kantor redaksi itu tidak bisa ternyata. Setelah sedikit itu langsung listrik padam, terus sinyal handphone tidak ada lagi, dan juga ledeng mati. Dan untuk makanan sendiri kita tuh apa yang yang bisa diambil dari rumah yang punya rumah itu yang kebetulan ponakan saya. Jadi waktu itu ada cumannya ini setelah ini ya, ada beberapa jam menjelang kan kejadiannya pagi subuh kan ya, makan siang kan. Nah karena kita tuh semua warga tuh kan terdampak ya, jadi tidak ada yang kita bisa minta tolong, minta evakuasi. Jadi masing-masing mengevakuasi diri kan. Termasuk soal bantuan juga. Jadi soal bantuan itu kita tidak bisa mengharapkan relawan atau apa karena masing-masing korban kan ya. Ya karena aku tahu kondisi di hulu Sungai Tengah itu saat kejadian wilayah menuju ke HST itu ya sulit. Kabupaten Banjar terendam air. Di kawasan di kandangan wilayahnya terendam. Jadi untuk melakukan mengirim logistik, sebenarnya di Banjarmasin banyak logistik, tapi mengirimnya untuk ke sana ada kesulitan. Nah itu kan tadi akses satu-satunya yang bisa digunakan cuman helikopter ya Bang Ayah ya waktu itu. Nah apakah helikopter itu hanya datang saat itu saja satu kali mengirim pasokan bantuan logistik, atau memang setiap hari bolak-balik dari Banjarmasin menuju HST, Banjarmasin menuju HST gitu? Kalau aku lihat kemarin tuh khusus ada 4 unit heli dari TNI, dari Basarnas sama dari BPBD kan. Itu kebetulan sebelum terjadinya banjir itu di sini ada penanganan Karhutla ya. Karhutla. Jadi heli-heli itu masih standby di Bandara Samsudin Nur. Nah, saat kejadian itu wilayah khususnya hulu Sungai Tengah itu mengirim pasokan untuk bantuan itu lewat stadion di kota Stadion Murakata. Nah, Murakata dan sebagian diarahkan ke Datar Ajab. Bahkan kan saat itu heli datang, apa permintaan warga di sana kan? Warga minta BBM. Nah, dikirimlah dengan heli itu, dengan waterbombing kan, dibawa dengan waterbombing. Karena di sana itu aku lihat di Datar Ajab itu seperti apa ya? Kayak perang gitu loh. Maksudnya gini loh, bantuan itu aku lihat itu heli itu sebentar-bentar mendarat bawa bantuan dikirim situ. Tapi heli itu nggak mendarat, diam nggak turunkan bantuan, berangkat. Berangkat. Nggak lama turun lagi heli dari TNI, kirim bantuan lagi, berangkat. Karena aku dengar heli itu kemarin di atas ada salah satu seperti desa Patikalain ya, Patikalain, desa Papagaran, itu sama terjadi juga. Tapi untuk mengirim sembako atau bantuan itu dia nggak bisa ke sana. Jadi sistemnya tuh masyarakat yang dari atas desa Patikalain dia jalan kaki nyusurin untuk ngambil. Itu setimpor. berapa kilometer ya Mas ingat?
tahu ya, Pergunungan Meratus itu kalau Jauh kita sekali sendiri kan, itu iya. kalau jalan bisa 5 jam, 6 jam. 6 jam. Apalagi yang namanya HST, ada desa paling ujung tuh desa Juhu. Itu kalau dari pintu gerbangnya itu sampai ke desa Juhu itu 18 jam jalan Tidak kaki. bisa diakses dengan jalur kecuali berjalan kaki Iya, gitu. satu-satunya Karena akses berupa memang jalan kaki. setapak saja. Wah itu Bang Ayah waktu itu di Desa Datar Ajab itu berapa hari masih ya Bang Ayah? Kebetulan kan saya cuma nggak sampai 1 hari. Karena apa? Saya dapat foto, dapat berita, harus mengirim. Harus mengirim Harus berita. cepat ya. Jadi saya dengar ada nggak nih heli ini yang terakhir nih, karena saat itu tuh sudah mendung lagi Oh, karena masih angin deras hujan. kan heli berani. iya. Ada beberapa heli mau mendarat, Resiko. tiba-tiba angin deras, anginnya deras. Jadi kembali lagi karena tempat pendaratan sungai itu kayak curam gitu loh, kayak gunung. Itu kan ada istilah apa ya, angin itu kalau berbahaya untuk heli kan. Akhirnya helinya kembali ke lapangan, itu kan menurunkan sembako di lapangan di dekat AST ya. Memang cukup dramatis juga Bang Ayah, banyak sekali halangan yang waktu itu. Ini kalau Bu Hanani sendiri kan sebenarnya juga menjadi korban ya Bu Hanani. Iya. Tapi di satu sisi tetap harus melaksanakan tugas Liputan. sebagai seorang jurnalis. Betul. Itu waktu itu bagaimana menghadapinya Mbak Nini? Itu sempat ada rasa stresnya nih menghadapi kondisi itu. Ya, bukan stres lagi, kayak blank gitu. Nanti jadi antara mau meliput sama menghadapi bencana itu kan kita tempat tinggalnya kan ngungsi. Nah, di sini untuk makan aja susah kan. Ada sampai apa namanya ya? Kita kan masak pakai beras yang ada yang dimiliki yang rumah tempat ngungsi itu. Jadi ada sisa telur kalau nggak salah kalau antara 3 sampai 5 seperti itu. Jadi itu dibagi 30 orang kan yang mengungsi itu beberapa kakak ya, beberapa keluarga. Baru bisa kita Seperti bayangkan itu. ya, dua biji telur itu dibagi 3 untuk sampai kalau nggak 3 5 tuh. sekitar Pokoknya 3 sampai bagi 5. 30 lah pokoknya. 30 orang Digoreng. Itu cukup ya kalau ditanya cukup atau Iya. tidak. Karena memang selama cukup ini ya. Kabupaten HST itu logistik itu suplainya memang dari Banjarmasin ya. Dampak dari banjir itu akses untuk ke sana untuk memberikan bantuan Memang nggak susah bisa. sekali. Itu untuk bertahan di kondisi seperti itu tuh berapa hari sampai akhirnya bantuan bisa masuk, Bang? Kalau untuk yang lain, kalau saya sendiri kan saya karena tidak ada apa namanya kita tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa ngabari keluarga, terus tidak bisa juga ngabari kantor tempat kerja kan. Jadi mungkin feeling ya kakak saya yang di Amuntai itu menjemput. Jadi kita cuma 3 hari bertahan di situ, dievakuasi pakai perahu karet menuju mobil jemputan kakak. Nah dari situ dari apa namanya dari tempat yang bisa apa mobil itu di Jalan Mandingin namanya dekat stadion di situ. Jadi kita dievakuasi pakai perahu karet. Selanjutnya dibawa ke Amuntai. Nah di Amuntai baru bisa kita kirim video detik-detik banjir melanda kawasan permukiman. Berarti karena akses internet, listrik dan semua itu sempat hilang nih dari sama sekali tidak bisa ngapa-ngapain. Ini Mbak Hanani apa kabar gitu. Ya, banyak juga keluarga yang mencari-cari kan apa bertanya-tanya sama relawan dari berbagai daerah gitu. Karena khawatir kan. Ini Bang Ayah ya. Kondisi di Datar Ajab sendiri waktu itu kondisi air tuh bagaimana Bang Ayah? Karena memang banjir tuh air itu banyak, cuman kan tadi seperti Bang Ayah yang jelaskan tidak layak konsumsi itu. Gimana Bang Ayah? Kalau awalnya kejadiannya banyak air, sungai kan, sungai. Air yang hujan deras di atas itu yang jatuh ke bawah, begitu cepatnya menghabiskan pemukiman. Jadi saat kejadian itu di atas itu sudah nggak ada air lagi, cuman lumpur tanah merah itu loh. Nah bahkan kita sendiri saat hujan itu kan tuh merah semua nih, nggak bisa pokoknya nggak ada air bersih lah di situ, nggak ada air bersih. Jadi warga menggunakan apa saat itu? Makanya saat itu kan mungkin persediaan warga entah, saya nggak tahu ya, yang namanya orang yang hidup di Pegunungan Meratus kan dia Tergantung sungai. tergantung sungai, tapi kan mereka dapat air tuh bisa di mana saja bisa. Contoh gini loh, bambu pun mereka potong ada airnya.
Jadi kehebatan mereka itu Akar-akaran juga. sudah terdidik gitu loh. Untuk dalam kondisi bencana begini mereka harus bertahan hidup gimana? Mungkin mereka sudah paham gitu loh. Menyatu dengan alam mungkin sudah. Iya. Kalau di tempat Mbak Hanani sendiri gimana kondisi air bersih pada saat itu, mencukupi atau Nah, tidak? Kak, waktu selama pengungsian di apa namanya di atas rumah keluarga saya yang jadi tempat pengungsian pertama menyelamatkan diri tadi itu, kita kan air kan masuk ke rumah semua kan, masuk ke rumah semua, terus terpaksalah kita meminum air banjir. Air banjir diminum? Iya, jadi ditampung, pakai ember, ya ditampung, langsung diminum juga sih. Langsung diminum, terpaksa minum air banjir. Iya. Ya mau gimana lagi Mbak Hanani ya kondisinya pada saat itu. Jadi ya memang ya kalau bicara soal peristiwa banjir itu sampai sekarang juga dampaknya masih terasa Mbak Hanani ya untuk beberapa orang itu mungkin. Ya, pemulihan traumanya mungkin berbulan-bulan ya. Apalagi kan rumah-rumah pada semuanya tuh barang itu pada rusak. Barang-barang kayak apa namanya kasur, baju sendiri kan kena lumpur. Di rumah itu tebal berapa senti ya? 10 sentian mungkin ketebalan lumpurnya. Jadi baju semua kena lumpur, barang elektronik rusak kayak kulkas, televisi itu tidak sempat ini kan yang mengamankan. Jadi semua barang elektronik rusak, semua perabot rumah tangga lah intinya rusak. Iya, nih Abang Ayah sedikit berbagi nih mungkin. Ada nggak cerita di balik peristiwa banjir itu yang sebenarnya sampai saat ini belum banyak yang tahu mungkin Bang Ayah tentang? Mungkin ini ya lah. Saya melihat di istilahnya gini, ada istilah desa datar ajab. Ini khusus untuk datar ajab ya. Saya dengar masyarakat sebagian yang ada di dekat dengan pegunungan Meratus itu desa datar ajab, dapat ajab. Sebenarnya saya nggak lihat ajabnya. Setelah saya pulang dengan menggunakan heli, saya meminta pilot kan, posisi pulangnya saya mutar untuk mengelilingi kawasan pegunungan itu. Ternyata memang di atas itu banyak penebangan itu loh. Nah, kulihat itu ada penebangan, entah gimana caranya orang bisa nebang gitu loh. Di atas juga ada namanya kayak bendungan gitu. Mungkin ya bendungan itu harusnya itu kan air kan masuk ke situ. Nah, mungkin karena kepenuhan kan jebol, itulah yang bikin air tuh langsung deras turun ke bawah. Nah, jadi ya kita melihatnya tolonglah pegunungan Meratus itu jangan sampailah dirusak. Dijaga. Karena itu loh, saat kalau di atas hujan deras pasti korbannya di kota. Beberapa kota bahkan ya. Tenggelam kota pasti sudah. Itu yang terjadi selama ini. Karena makanya sekarang itu untuk mengantisipasi segala kejadian banjir nanti kan, misalnya banjir bandang lagi kan, itu masyarakat yang di datar ajab itu dilarang sekarang membangun rumah pemukiman itu di pinggiran sungai itu. Dia dialihkan ke atas. Jadi kalau ada kejadian lagi banjir itu bisa dihindari. Boleh menyambung ini Iya, tadi ceritanya Bang Ayah tadi terkait adanya penebangan, itu memang dibuktikan dari bawaan banjir itu nanti. Jadi banyak ditemukan kayu-kayu besar gitu kan di apa namanya, baik di Sungai Berabai maupun di Sungai Benawa yang terbawa air kan turun kan. Yang pokoknya besar lah anunya, dari pohon besar yang ditebang sepertinya seperti itu. Barang buktinya Itu membuktikan langsung, memang ada penebangan di wilayah atas. Waktu itu juga sempat beredar cerita yang menarik nih Maya tentang Kai Musa ya waktu itu. Ya. Kai Musa. Pasca banjir selesai kan, kita ada masuk ke daerah dusun Mangkiling. Nah itu desanya, dusunnya itu di atas desa Datar Ajab. Nah kita jalan situ, kita ngomong dengan salah satu tokoh di sana, namanya Pak Musa ya, dipanggil di sana Kai Musa. Nah, dia itu adalah juru kuncinya Gunung Meratus. Hutan Meratus itu kan, karena desa
Datar Ajab atau Mangkiling itu tuh tepat di tengah-tengah pegunungan Meratus. Nah, mereka itu. Beliau itu saat kejadian itu sudah warga di sana piling kan biasanya kalau hujan deras mendengar suara kayak gemuruh gitu loh. Nah, itu pasti ada banjir. Nah, biasanya Banjir besar. masyarakat itu langsung lari. Tapi sama Kai Musa itu meminta warga nggak usah ngungsi, tenang aja, karena airnya nanti akan belok lewat sana. Padahal yang di depan usaha itu tuh sungainya bakal lewat situ. Seharusnya mengikuti aliran sungai itu ya. Jadi heran gitu loh. Wah, ini nggak mungkin lah. Jadi sebagian tuh warga tuh ngungsi. Akhirnya memang benar kejadian. Air itu Berbelok. Jadi dusun yang Mangkiling itu aman, nggak ada kerusakan sama sekali. Hanya ada sebagian mungkin air lewat kecil ya, mungkin ya sedikit ya. Ada ranting-ranting pohon-pohonan. Itu aja yang terjadi. Apa yang disampaikan Kai Musa itu ternyata benar. Benar terjadi. Iya. Itu tadi ya sedikit cerita luar biasa dari Bang Ayah dan Mbak Hananis yang bertugas menjadi wartawan saat peliputan wartawan saat banjir di hulu Sungai Tengah ya. Semoga cerita Bang Ayah dan Mbak Hananis tadi memberikan gambaran sedikit tentang profesi wartawan yang juga penuh suka dan duka ya, dimana saat kita harus menghadapi kondisi kita sendiri menjadi korban tapi tetap harus profesional memberikan yang terbaik untuk Sobat Bipos. Nah, saya Danti Ayu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus Cawan Cerita Wartawan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.